Hari ini saya dan Cirat Zahirana Shopa sebagai host tentunya akan menjelaskan materi mengenai algoritma dynamic programming. Nah, di mana algoritma dynamic programming itu biasa kita sebut seni mengingat masa lalu. Dan banyak orang-orang bilang bahwa algoritma dynamic programming ini cukup seram gitu. Nah, konsepnya itu canggih tapi manusiawi. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Lingga dengan pakarnya langsung. Halo Lingga. Halo Devira, halo semuanya. Disebut seram ya, padahal dynamic programming itu justru sahabat terbaik programmer untuk menghemat waktu. Nah, kenapa sih dynamic programming itu namanya bisa dinamis gitu? Apakah dia bisa gerak-gerak atau gimana tuh? Itu cuma istilah keren dari Richard Daman dari tahun 1950-an. Intinya, dynamic programming itu adalah strategi mengingat. Prinsipnya seperti mereka yang melupakan masa lalu dikutuk untuk mengulanginya atau diharuskan untuk mengulanginya. Dynamic programming memastikan komputer tidak menghitung hal yang sama dua kali. Oke, sesuai sama yang tadi aku bilang bahwa algoritma dynamic programming ini kayak seni mengulang masa lalu gitu ya. Ya. Nah, oke, kalau cara teknisnya tuh cara kerjanya gimana? Jadi ada dua syarat cara kerjanya, yaitu overlapping subproblems dan optimal struktur. Contohnya Fibonacci. Kalau pakai dynamic programming, setiap kali komputer selesai menghitung sebuah nilai, dia akan mencatatnya. Teknik ini namanya memozation. Jadi nggak perlu hitung ulang. Oke, Lingga, kalau di aplikasi sehari-hari itu dynamic programming itu ada di mana aja? Contohnya ada di autocorrect, terus ada di exact problem. Jadi contoh sehari-harinya itu kayak muatan kargo pesawat. Nah, bedanya algoritma dynamic programming sama algoritma greedy itu apa sih? Kalau greedy itu rakus, dia itu ngambil keputusan terbaik saat itu juga, cepat tapi belum tentu optimal. Kalau dynamic programming itu juga pertimbangan masa depan atau agak lambat tapi pasti optimal. Tantangannya adalah merumuskan masalah ke matematika dan memori yang besar. Oke. Nah, gimana nih tips untuk yang sering stuck waktu ngerjain dynamic programming? Ada tipsnya kan nih, Lingga? Ada dong. Jadi yang pertama, jangan langsung coding. Atau kita gambar dulu pohon masalahnya. Yang kedua, cari polanya. Terus yang ketiga, tentukan step atau apa yang dicatat. Ya. Terus yang keempat, latihan bertahap dari Fibonacci ke Exact. Oke. Jadi itu ya tips untuk yang sering stuck waktu ngerjain algoritma dynamic programming. Iya begitu. Oke. Makasih ya Lingga untuk ilmunya tentang algoritma dynamic programming ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang tadi Lingga sudah jelaskan. Terima kasih. Number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the